Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, mari kita awali majlis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka catatan pengajian kita di November 2023. Waktu itu kita membahas tentang hutang yang dianggap waris. Hutang yang dianggap sebagai waris dalam keluarga. Nah, kita masih membahas tentang masalah yang kita maksud. Bapak-bapak sekalian, ya. Jadi begini. Dari 6.666 ayat dalam Al-Quranul Karim, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ya. Maka ayat yang paling panjang itu adalah ayat yang membahas tentang hutang piutang. Yakni dalam surah Al-Baqarah itu satu halaman. Satu halaman bicara tentang hutang piutang. Di satu halaman bicara tentang hutang piutang yang pembahasan itu panjang. Maka ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ada hadis Nabi. Hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la yusalli ala rajulun mata wa alaihi dainun. Rasulullah tidak mensolatkan seseorang yang meninggal dunia yang ketika wafat masih meninggalkan hutang. Jadi Rasulullah tidak mensolatkan jenazah yang ketika wafat masih meninggalkan hutang. Coba Bapak Ibu angkat tangan yang tidak punya hutang. Ya. Ya. Utang-utang rokok di kedai itu bayarlah. Sebatang, 2 batang. Biasa sekarang orang kedai kalau utang sebatang rokok nak mau dia lagi. Karena payah bayarnya. Dan kalau hutang rokok kan, kalau tidak dikasih hutang kan tidak berdosa kita. Karena cuma rokok kan. Tapi kalau hutang beras, itu soal perut bahaya. Kalau merokok kan tidak apa-apa Pak. Ya kan. Nah. Fa'atiya bimayyit, maka Rasulullah suatu hari adalah mayit yang digendong, dipikul orang mayit, datang kepada Rasulullah untuk disolatkan. Ya, ada satu kaum membawa mayit untuk disolatkan di hadapan Rasulullah. Faqala, maka Rasul berkata, a'alaihi dainun. Apakah mayit yang wafat ini punya hutang? Qalu, mereka jawab, na'am, ya. Dinaron, dia punya hutang 2 dinar. 2 dinar itu rupiahnya kalau kita rupiahkan 1 dinar sekitar 3 jutaan. 2 dinar kira-kira 6 juta. Faqala sallu ala sahibukum, maka Rasul mundur, kalian sajalah yang mensolatkannya, saya tak mau. Nah, pertanyaan kita adalah kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolatkan orang yang punya hutang? Terus kalau begitu kita di masyarakat ini bagaimana cara menentukannya?
Bagaimana cara menentukan apakah dia punya hutang atau tidak? Apakah dia punya hutang atau tidak? Susah kita menentukannya. Nah, apakah kalau ada orang meninggal dunia punya hutang terus tidak kita sholatkan? Maka penjelasannya adalah orang yang mati dalam keadaan punya hutang itu tetap muslim. Tetap seorang Islam, tetap seorang mukmin. Terus kalau masih Islam, kenapa Rasulullah tidak mau mensolatkan? Nah, ketahuilah, kata ulama, bahwa Rasulullah itu bila berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Kalau beliau memberikan syafaat, maka syafaatnya tadi akan sampai kepada Rasulullah, bypass orang ini akan masuk surga. Kalau Rasul yang mendoakan. Maka ternyata orang yang mau didoakan itu punya hutang. Rasul tidak ingin doanya itu terhambat. Hanya gara-gara seorang punya hutang. Maka hutang itu dibawa mati. Jadi hutang dibawa mati. Hutang itu tidak bisa selesai dengan wafatnya mayit. Jadi tetap dihitung berhutang. Nah, Rasulullah sendiri tidak mau mensolatkan. Ya. Tetapi kaum muslimin tetap mau mensolatkan sebagai fardu kifayah. Dari sisi Rasulullah, Rasul tidak ingin kalau nanti solat kan di antara takbir solat jenazah itu kan ada takbir yang ketiga, Allahumma ghfir lahu. Ya Allah ampunkan dosanya. Maka takbir ketiga itu Bapak itu doa untuk mayit. Maka di lain waktu nanti kalau ada kita jadi imam sholat jenazah, rokaat pula. Takbir ketiga itu dilamakan Pak. Lamun seketik. Kalau awak sholat di tanah haram, di Madinah atau di Mekah, hampir 5 waktu kan sholat jenazah ya. Maka takbir ketiga itu kan lama. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ja'alil jannata maswahu waqsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhilhul jannah wa a'izhu min azabil kubur wa fitnatihi wa azabin nar. Hafal Bapak Ibu? Entahlah Ustaz. Entahlah. Pokoknya kalau ada buya-buya dulu mengajar sholat jenazah, pokoknya kalau takbir ketiga minimal doanya Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Cukuplah. Karena yang seketik itu cukup, itu aja yang mau baca, tidak ada tambah-tambah. Apa minimal bono ibadah. Ya kan? Nah, makanya nanti rakaat ketiga itu dipanjangkan. Ampunkan dosanya, maafkan ia, berikan tempat ke dia, muliakan ia, basuhlah dosa-dosanya sebagaimana engkau membasuh baju putih dari noda-noda dengan embun, wa naqihi, hindari dari neraka, wa abdilhu, gantilah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik, tempat yang lebih baik, dapat pasangan yang lebih baik, masukkan ke surga. Itu kan kalau Rasul yang jadi imam itu langsung diterima oleh Allah masuk surga. Sementara barangnya punya hutang. Itu Rasul tidak mau. Tetapi kaum muslimin tetap mau. Jadi bapak-bapak itu khusus buat Rasul.
Kita sholatkan aja lah. Bekok gara-gara ceramah kok ada utang dah. Pulang lawak banyak utang. Ya kan? Maka dihimbau ke masyarakat yang banyak-banyak nih, sholatlah kalian wahai masyarakat, wahai keluarga, wahai sanak famili, wahai anak muda, anak mudi. Sholatlah kalian selagi kalian masih bisa sholat di belakang imam. Kalau enggak, kalian besok sholat di depan imam. Ada orang sholat depan imam, Pak? Ayat tadi lah. Ada orang tak pernah masuk masjid, Pak. Pas tiba-tiba masuk masjid istimewa, Pak. Langsung depan, hebat lah pada imam lah. Ya, nah, jadi istimbat hukumnya adalah Rasul tidak mau mensolatkan orang yang punya utang piutang. Nah, hadis ini faqala Abu Qatadah berkata, "Ya Rasulullah, huma alayya." Ya Rasulullah, kata Abu Qatadah, aku yang bayar hutangnya tuh. Jadi piti yang sekitar 7 juta tuh dibayar oleh Abu Qatadah. Begitulah dibayar, barulah Rasulullah mau mensolatkannya. Cuman Abu Qatadah itu ada enggak dalam 1000 orang satu yang mau membayarkan kita? Enggak kan ada. Enggak kan ada. Kalau di kampung-kampung dulu yang ada zakat fitrah. Sebelum khotib naik mimbar, itu mengumumkan tuh, lah ya ada anak yatim awak yang ulun bayar zakat fitrah. Kan gitu lah. Salat Idul Fitri. Ada Pak anak si anu, siapa yang ingin bayar? Dibayarkannya langsung tuh. Ada 5 orang, ya Pak, 5 orang yang belum bayar zakat fitrah. Tapi iku ada jenazah berutang. Lah ada yang mau bayar. Utang apa tuh? Utang tetolu main domino. Nggak ada orang. Tetolu tuh enggak. Itu hitunglah 2 juta Pak. Nah, jadi iku serius ceramah sekali. Memang berat awak, berat ya. Berarti hutang itu tidak lunas dengan wafatnya mayit. Tidak lunas. Tetap dia terhutang dengan hutangnya tadi. Nah, maka sahabat-sahabat Nabi, para sahabat-sahabat Nabi dulu, mereka itu bersegera menyelesaikan perkara-perkara yang tertunda di antara mereka. Saling minta maaf, itu dipercepat Pak. Saling bayar hutang, itu dipercepat. Itu sahabat-sahabat Nabi, dipercepatnya. Mana-mana yang tersangkut. Ya. Apalagi sahabat-sahabat Nabi itu memperbanyak segera tobat kepada Allah. Dan sahabat-sahabat Nabi itu punya masa lalu yang juga gelap dan kelam. Sahabat-sahabat Nabi punya masa gelap. Ya, bahkan lebih kelam dan gelap dari masa lalu kita. Dari masa lalu bapak-bapak. Jadi kalau dunia, kalau amalan-amalan di dunia yang ditengok itu ujungnya, akhirnya. Jadi ada orang ketika hidupnya di awalnya itu jahat, nakal, berjudi, mabuk, tak sholat, tak puasa. Tiba-tiba dapat hidayah. Sholat, puasa, berzakat, taat dan taubat kepada Allah. Maka di ujung akhir hayatnya dia baik sehingga jadi husnul khatimah. Maka kalau ujungnya itu baik, maka pangkal-pangkalnya itu menjadi baik. Itu kalau kehidupan dunia.
Ya, kehidupan dunia itu. Ya. Tapi kalau ada orang di awalnya baik, melenceng dia, Pak. Baik. Pas di ujung akhirnya jadi tersesat dia. Maka jadi su'ul khotimah. Maka kalau di dunia itu yang dia itu adalah ujungnya. Akhir. Maka ada doa, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hati kami untuk taat kepada Engkau. Jadi janganlah bapak-bapak ini berubah. Ya. Jadi tapi hati-hati juga. Ada orang masih muda, masih umur 30-an, kan masih panjang, besok di ujung, hati-hati. Boleh jadi umur 30 sudah akhir dari hidupnya. Ya. Hati-hati. Maka ada orang jangan sampai melenceng. Ada orang awalnya tuh Pak orang masjid, Pak. Awalnya orang masjid, taat ke masjid, 5 waktu ke masjid. Kalau di rumah sholatnya tidak merasa sholat dia. Ya. Nah, ini benar terjadi. Waktu zaman corona kemarin, begitu tidak boleh beraktivitas keluar, mulai di rumah. Dan mulailah untuk menjaga kesehatan itu bersepeda, Pak. Dulu waktu corona, tren enggak bersepeda? Bersepeda kan? Oh, waktu corona potang tuh sepeda laris, Pak. Tuh bersepeda orang. Nah, apa kok memang orang mau soji, rajin ke mau soji, olahraga lah. Sudah sholat subuh pulang olahraga sepeda. Awalnya bersepeda cuman sendiri. Kemudian ikut tetangga laba 2, Pak. Lama-lama laba 3. Karena sudah ramai, ikutlah komunitas sepeda. Nah, Ustadz melarang orang bersepeda? Enggak. Bersepeda lah. Nah, begitu ada komunitas sepeda, mulailah Pak berombongan bersepeda. Bersepeda lah ke arau. Nah, kan itu cak gua. Jadi dari Siko masuk pickup sepeda tuh Pak. Turun di Kelok 9. Dari Kelok 9 bekok baru bersepeda. Dari Siko babus. Mulai komunitas, mulai ada acara kulinernya pakai makan. Kemudian mulai pakai musik lah. Nah, mulai ditambah dengan bersenam-senam. Lah kemudian bercampur laki-laki dan perempuan. Sudah bercampur laki-laki dan perempuan, yang apa kok adalah tertarik. Rupanya yang bersepeda perempuan itu adalah jando seorang. Mulai berdekatan dan dengan istri mulai bertengkar. Nah. Ya kan Pak? Jadi dari awal memang orang masjid, tapi lama-lama mulai jauh. Nah, jadi hati-hati kita ini supaya di ujung-ujung ini bisa husnul khotimah. Ya. Di ujung-ujung bisa husnul khotimah. Nah, itu kalau di dunia, Pak. Kalau di akhirat sukses itu tengok di awalnya. Jadi begitu orang meninggal dunia di padang mahsyar kelak, begitu dihisap, performa kita itu ditentukan waktu hisap awal. Apa ukurannya? Hadis Nabi, awwalu ma yuhasabu. Yang paling awal dihisap oleh Allah di hari kiamat as-shalah, yakni salat kita. Jadi begitu dicek salatnya, mantap Pak. Berarti yang lain itu mantap nanti itu. Jadi kalau di akhirat yang ditengok itu akhirnya. Tapi kalau di dunia yang ditengok akhir. Yang jadi ukuran. Tapi kalau di akhirat yang ditengok awalnya. Cek sholatnya. Mantap apa enggak.
Man shalla arba'ina yauman. Ada hadis Nabi. Siapa yang mampu sholat arba'ina yauman, 40 hari. Summa yudrikuhu takbiratul ula. Kemudian ia mampu mendapatkan takbir pertama. Tidak masbuk. Ini adalah orang Pak. Pas imam sholat, setengah saf. Pas imam lah selesai, rupa langsung 2 saf. Terlambat sembahyang. Maka Allah akan hindarkan dia dari asap kubur dan dari fitnah mahsyar. Tapi 40 hari Pak, 40 hari. 1 hari 5 kali. Kali 40 berarti ada 2 kali solat berjamaah dan ia dapat takbir pertama bersama imam. Oh, bisa apa enggak Pak? Lai bisa? Ya iyalah. Iko enggak bisa reuni-reuni dong kalau gitu tuh. Ujung tahun nih enggak bisa kayak Sungai Gelombang, pai ke Pulau Cinta enggak bisa. Hilang jemaah. Ya Bu, enggak bisa sampai boleh-boleh nampak dah. Kalau boleh tengok jam dulu. Ustaz enggak boleh pergi berjalan? Boleh. Tapi begitu berjalan sabitkan ke minantu. Nanti asar di mana? Jadi yang paling awal itu nanti adalah ibadah sholat. Nanti dicek lagi lah yang lain. Nah, Bapak sekalian kembali kita ke tadi. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu di ujung akhir hayatnya itu dia menyelesaikan perkara-perkara tadi termasuk utang piutang. Nah kalau ada orang yang wafat kita masuk lagi hukum keluarganya. Kalau ada orang yang punya hutang ketika wafat maka dibayarkan pakai uangnya itu. Saya bertemu salah satu ahli waris. Pak Ustadz, yo payahlah saya bayar hutang ayah nih Ustadz. Apa payah? Meminjam-minjam piti ambo ke bank untuk membayar hutang ayah kami. Lah dia ansur Ustadz, aduh joleh. Berat ya. 4 tahun kami mengansur hutang ayah kami. Nah, saya katakan kalau ada mayit wafat punya hutang, maka bayarlah hutang mayit itu pakai harta mayit. Apa bingung-bingung pula kalian? Rumah ini punya siapa? Punya ayah kami katanya. Itu tanah depan tuh tanah siapa? Tanah ayah kami. Itu mobilnya kalian pakai, kalian yang beli? Enggak, ayah kami. Terus kenapa enggak itu aja kalian pakai untuk bayar hutang? Jual rumah, jual tanah, jual mobil, bayarlah hutang. Nanti ada sisa, itulah waris untuk kalian. Oh gitu loh Ustaz, iyalah. Nah maka pada prinsipnya Pak, hutang ini tetap jadi milik masing-masing. Hutang ini tetap jadi milik masing-masing. Ternyata mayit wafat, hutangnya banyak, hartanya 0. Mayit wafat, jadi seseorang wafat punya utang Pak. Ternyata hutangnya ini lebih banyak dari harta yang ia punya. Jadi apa? Rupa tukang olah. Walaupun dia tidak ada punya aset, uang bisa membayarnya hutang. Agak itu resiko. Siapa yang bayar hutangnya? Nah, ini hati-hati nih. Pada dasarnya, hutang seseorang itu milik pribadi orang. Hutang itu milik pribadi orang. Pada dasarnya. Hutang itu milik pribadi orang pada dasarnya. Dan bila dia mayat, meninggal dunia, maka hutang itu tidak bisa dibebankan kepada ahli waris. Jadi hati-hati Pak. Apakah ahli waris wajib membayar hutang ayahnya yang meninggal dunia? Jawabannya tidak wajib. Karena pada dasarnya hutang seseorang
itu menjadi tanggungannya pribadi. Kok berat kaji awak, berat. Terus Ustadz, ayah punya utang 1 juta. Ado punya anak. Wajibnya anaknya bayar? Jawabannya adalah pada dasarnya hutang seseorang tetap jadi tanggungan masing-masing. Terus kalau anak mau membayar hutang ayahnya apa? Kalau begitu alhamdulillah, mantap, tap, 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 tap. Seorang anak membayar hutang orang tua itu sifatnya hanyalah pengabdian saja. Saya tanya Bapak Ibu, tadi sudah sholat maghrib, ada tidak mendoakan orang tua? Ada apa tidak? Ya iyalah. Nah sekarang, andaikan tadi ketika selesai sholat, kita tidak mendoakan orang tua, berdosa apa tidak? Tidak berdosa Pak. Karena hukumnya bukan wajib. Kalau wajib berdosa kita. Tapi mendoakan orang tua itu adalah pengabdian seorang anak kepada ayah ibunya. Begitu dia mendoakan ayah ibunya dapat keringanan dan kemudian dia dapat pahala. Bayar hutang juga seperti itu terhadap orang tua. Sifatnya kematian. Nah, ya. Sifatnya pengabdian. Di anak tidak diwajibkan untuk membayar karena pada asalnya setiap hutang orang menjadi beban masing-masing orang. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Kita masih punya waktu 15 menit. Dipersilakan kita untuk tanya jawab sebelum saya menambah penjelasannya. Dipersilakan kalau memang ada pertanyaan. Kalau enggak ada pulang wak leh. Nah itu dulu. Ya silakan Bapak Ibu. Tidak ada, saya lanjut ya. Ada ayat. Tidak Pak, dia 40 hari ini dia dirinci 5 waktu dia. Berarti ini hanya orang mukim nih. Kalau orang safar dia kena jamak qasar. Kalaupun nanti Bapak pergi ke Teluk Kuantan, mampu Bapak mengintai zuhur di mana, asar di mana, mantap. Ya. Jadi ini memang orang yang menjaga betul nih 40 hari ini. Dan hadisnya sahih. Man shalla arba'ina yauman. Siapa yang telah sholat 40 hari. Summa yudrikuhu takbiratul ulah. Kemudian ia mendapatkan takbir yang pertama. 40 hari berjamaah. Dan kelebihan kita umat muslim ini, di mana tompe awak bisa berjamaah. Dan bisa masuk sebagai jemaah. Beda dengan beberapa agama non-muslim. Tidak bisa sembahyang kalau tidak di tompe ibadah yang nyala terdaftar. Beda kan Pak? Beda. Jadi kalau abang pergi ke satu tempat, usahakan nanti zuhurnya di mana, asarnya di mana. Itu bisa diperkirakan. Wallahu a'lam. Ini kan mantap nih Pak. Makanya orang tua-tua wak dulu basuluk. Bilanya masuk basuluk 10 hari menjelang Ramadan. Masuknya sekitar 20 Sya'ban.
Atau 8 boleh Syakban tu masuknya tu suluk. Bekoknya jemaah 5 waktu di suluknya tu bilanya pulang pagi hari raya Idul Fitri. Iya apa enggak? Itu dalam rangka mengojau ompek puluh hari tadi. Suluk. Jadi dengan bersuluk itu dia memang masuk dalam komunitas itu, berkawan-kawan. Karena kalau tidak berkawan-kawan, hanya sendiri-sendiri saja, itu nanti semangatnya hilang. Bekoknya membayar sekitar 2 juta untuk biaya makan, minum, ada yang menyediakannya. Dan kadang-kadang waktu pas berbuka, datang anak cucu yang mengantarkan perbukaan, datanglah minantu. Jam sampai sore, itu mengantar. Ya, dia. Ya, terima kasih pertanyaan. Silakan yang lain, Pak. Ada? Nah, Ibu di belakang do. Ya, silakan, Bu. Pakai mic, Bu, supaya dengar oleh jemaah yang lain. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang tuanya meninggalkan sholat. Kenapa sholat ditinggalkannya? Oh, koma ya. Ya. Jadi memang ada hadis dari Aisyah. Kunna nu'maru biqada'is shaum. Jadi kami ini, kata Aisyah, adalah kaum perempuan yang hanya diperintahkan mengqadha puasa. Wala nu'maru biqada'is shalah. Dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi ibu-ibu ini begitu haid, ibu hanya mengqadha puasa, tapi tidak mengqadha salat. Jadi kalau ada salat yang tertinggal, ya tertinggal. Nah, bagi ibu tadi yang koma, ingat, rufi al-qalam an salasin. Akan diangkat hukum bagi seseorang apabila dia berada pada beberapa kondisi. 1, dari anak kecil sampai dia dewasa. 2, orang tidur sampai dia terbangun. 3, orang gila yang akalnya tidak ada sampai dia sadar. Nah, khusus orang yang koma tadi, Pak, itu dianggap orang yang tidur atau orang yang akalnya hilang sementara. Sampai ia wafat tidak sadar setengah bulan ya, Bu, ya. Nah, itu tidak ada kewajiban baginya. Tidak ada kewajiban. Anak kandung tidak perlu sholat pula untuk atas nama yang bersangkutan. Maka sholat itu disebut fardu ain. Ain itu apa? Memang orang itu betul yang ngerjakannya, badan dia yang ngerjakannya. Apa yang bisa ibu lakukan terhadap orang tua tadi? Pertama tentu mendoakannya. 2, kalau dia punya harta, maka wakaf, infak, zakatkan hartanya itu untuk menolong almarhumah tadi. Itu jawabannya. Wallahu alam bisawab. Silakan yang lain, masih ada? Nah, kalau tidak saya tambah dulu nih. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya mereview, merawin kembali pengajian kita di bulan yang lalu. Bagaimana kalau seandainya mayit ini dia berutang ke anaknya. Nak, pinjam ayah, utang ayah nak
Bapak ya 100.000. Untuk apa utang 100.000 ya? Untuk beli beras. Maka kalau ada ayah kandung, ibu kandung, orang tua kandung yang meminjam uang ke anak kandung, tapi untuk kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makan, minum, atau nak pinjam ayah piti 150.000 untuk BPJS sudah tertunggak 2 bulan. Maka kebutuhan-kebutuhan pokok seperti itu tidak boleh dianggap hutang. Karena anak kandung wajib menafkahi ayah ibu kandungnya apabila ayah ibunya tidak bisa menafkahi dirinya sendiri. Maka wajib menafkahi ayah ibu. Berapa jumlahnya Ustadz? La tukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Tidak diwajibkan oleh Allah kita memberikan nafkah kecuali menurut kemampuan anak pula. Diminta ayah 1.000, 70 ibunya ya 50.000 itu boleh. Dan jangan dianggap hutang. Jangan catat pula lagi. Ya dalam setahun kau lah 50 juta hanya itu melalui. Panjang catatannya. Jangan. Karena itu kebutuhan pokok. Anak kandung wajib menafkahi ayah ibu kandungnya apabila ayah ibunya tidak bisa menafkahi dirinya sendiri. Tetapi kalau hutang ayah itu terkait dengan hutang yang sifatnya di luar kebutuhan pokok. Contoh, nak pinjam ayah piti 70 juta. Untuk apa ya? Ayah nak menukar mobil. Itu dihitung hutang. Apabila mayit wafat, meninggal dunia ayah kandungnya tadi, maka seluruh hutang-hutang dibayar dulu. Bayar hutang, bayar wasiat, bayar nazarnya, bayar penyelenggaraan jenazahnya, maka termasuklah hutang ke anak tadi dibayarlah dulu karena ayahnya memiliki aset. Kalau ada anak yang mengikhlaskan 70 juta tadi, itu alhamdulillah mantap, tap. Cuman ada 2 anak macam tuh. Antara Ustaz. 70 masalah. Batong kau anak laki bini gara-gara 70 tuh. Karena istri minta tagih tau bang, tagih bang. Kata abang ndak usah le, kata bini, batong kau gara-gara itu. Ada rumah tangga macam tuh. Entahlah. Dah. Itu caranya. Kalau nanti, kalau piutang mayit, ini tidak masalah tuh. Piutang mayit, apa maksud piutang mayit? Pitiawak yang ada sama orang tuh piutang nama tuh. Tuh tidak banyak urusan. Itu kalau piutang tadi tidak mungkin baru bisa ditagih, jangan masukkan dulu dalam kelompok waris yang bisa akan kita bagi dulu, keluarkannya dulu. Nanti akan jadi berat karena piutang itu angkanya ada tapi bendanya tidak ada, tuh piutang namun. Bagaimana kalau piutang tuh sama anak kandung? Kemarin kita bahas nih, anaknya 3 orang ada adik kandung. Yang laki-laki 1 orang yang paling godang, ya pinjam ambo piti 50 juta. Untuk apa nak? Untuk buat laundry atau buat cucian mobil. Cucian motor lah, kalau mobil terlalu berat. Cucian motor. Oleh ayah pinjam duit 50 juta. Pinjam duit 50 juta. Nah, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan nomor 1, tidak bisa anak tadi mengembalikan uang yang 50 juta. Ditengok-tengok anak kau semakin hari semakin payah. Padahalnya ada 3 orang adik-beradik kandung tuh. Dipanggil lah oleh ayah leh. Nak, nampaknya Waang tidak bisa bayar hutang. Itulah ya. Kalau macam tuh
hutang yang 50 juta itu ayah ikhlaskan. Rupanya anak itulah yang ditunggu-tunggu dari dulu. Kan jatuh itu. Ayah ikhlaskan 50 juta kata sang ayah. Boleh apa tidak? Boleh. Jawabannya mantap. Tap. Tapi ada masalah. Kalau yang 50 juta itu ibu ikhlaskan ke satu orang anak. Ingat anak bertiga tadi. Yang dua itu panggil. Nak, kalian berdua ketahuilah, abangmu berhutang ke ayah 50 juta. Dan 50 juta itu ayah ikhlaskan. Nah, kini supaya ayah adil, iko pula untuk kalian masing-masing 50 juta. Alah, konewak kan? Kalau enggak adil kita. Masa satu anak dapat 50, yang lain enggak? Nah, itu konsekuensi itu. Berarti kan kita kan 50 juta itu kan kita hibahkan. Nah, karena abang kalian minjam PT ke ayah 50 juta, abang kalian tidak bisa bayar. Maka ayah ikhlaskan, tak usah bayar lagi. Berarti ayah lamambai ke abang kalian PT 50 juta. Supaya ayah adil nak, kau 50 juta untuk kalian pula. Harus macam tu. Lah bisa tuh. Antara Ustaz. Ustaz, ternyata anak yang berdua tuh Ustaz, mantap Ustaz. Apa mantap? Dia ikhlaskan. Ya, biarlah 50 juta untuk abang, yang kami berdua tak usah kasih lagi. Alhamdulillah, mantap. Tapi lah ada anak macam tu. Oh, ndak isa dah ya 50 juta. Le, kalian ikhlas nak? Oh, ndak bisa ya. Kalau abang 50, kami 50 puluh. Nah, ada satu orang anak ikhlas bu, mantap anakku. Ya, kalau abang dapat 50, yang adik dapat 50, yang saya tengah, biasa ngah namun ngah. Saya nak usayah, biarlah ikhlaskan. Betul nih? Betul. Ya, pulang ke rumah. Tanya bini apun yang jayah tadi. Itu laun yang abang dapat 50, adik dapat 50. Tu abang, ya abang ikhlaskan ibu dengan ayah. Balik abang rumah ayah balik minta 50 balik. Sampai ke ayah, ya, apa? Ndak jadi dah ya sih ke 50. Kalau ndak lolok di luar abang katanya, habis awak, habis. Nah, silakan. Nggak ada ya. 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 Nggak, habis. Ya. Nah, bedakan pemberian dengan nafkah. Itu nafkah. Nafkah itu kita berikan berdasarkan kebutuhan anak. Ada anak gue kalau kuliah saya bintu inya karena fakultas kedokteran. Ada anak kuliah di UIN paling habis sampai tamat paling 40 juta. Yang saya itu kebutuhan, yang 40 juta kebutuhan. Nanti begitu kita wafat, tidak boleh anak yang kuliah di UIN yang 40 juta ini, abang tidak dapat waris lah bang. Apa itu? 1 M abang jual tanah ayah dulu. Tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? Itu nafkah diberikan berdasarkan kebutuhan. Anak yang sekolah di SMP negeri, SMP IT beda apa enggak? Beda apa enggak? Anak gua ada sakit banyak berubah ke spesialis, ada anak diberi bodrek sehatnya. Itu namanya nafkah diberikan berdasarkan kebutuhan. Tapi kalau pemberian yang 50 juta tadi, itu kan dasarnya atas dasar kemauan kita. Itu beda ceritanya Pak. Jadi ada nafkah, ada hibah, ada hadiah. Nah, kalau hadiah beda lagi. Kita bisa hadiah, kalau hadiah dikaitkan.
Siapa yang bisa sarjana S1, ayah belikan mobil. Ya udah, siapa yang S1 mobil, yang enggak, itu enggak masalah. Itu hadiah namanya. Hadiah yang dikaitkan dengan sesuatu. Cukup bu, kau waktu isya masuk utang loh selesai 4 lega. Jadi memang soal uang ini tidak bisa kita anggap main-main. Ada jemaah tanya, Ustadz, kalau utang budi macam mana Ustadz? Nah, utang budi, akhlak budi pekerti itu tidak masuk dalam ruang lingkup yang kita bahas ini. Ya Pak ya, sudah Pak? Nah, jadi mana ada utang-utang di kode-kode itu ansurlah. Ada utang. Demikian yang dapat kami sampaikan, udah masuk sholat isya. Dan saya catat ini, judul kita hari ini adalah hutang dibawa mati judulnya. Memang bahaya judul kita nih. Hari ini saya catat supaya tidak berulang-ulang. Desember 2023 hutang dibawa mati. Maka selesaikan cepat sebelum wafat. Dan insya Allah kita akan bertemu di bulan Januari. Setahun lagi. Memang awak kok. Karena sebulan sekali. Januari sekali. Terus mungkin Februari sekali. Karena awak Maret lah Ramadan awak. Ramadan besok bapak undangan tak akan datang bu maghrib boleh. Babuku awak. Oh nampaknya kalau Januari, Februari terakhir, maka nanti kita Februari UAS kita, ujian akhir semester nih. Nanti akan kita uji nih. Ya, dah itulah catatan saya dan memang sengaja saya catat di handphone nih supaya tidak berulang-ulang pengajiannya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.